Mari kita sama-sama berdoa membuka perisai kita sebagai orang tua. Ampuni kami ya Allah. Bimbing kami mulai hari ini jadi orang tua betulan. Bukan sekedar jadi orang tua kebetulan, tanpa ilmu, tanpa persiapan, tanpa tujuan. Maafkan kami anakku. Kami begitu percaya diri akan dosa-dosa kami dan perisai kami sebagai orang tua. Bantu ayah dan bundamu melepas perisai yang kami cintai selama ini di Ramadan ini. Maafkan ayahmu, maafkan ibumu yang tak sempurna ini. Bantu kami dengan doa darimu nak, agar ayah dan bunda dipilih Allah, dipantaskan Allah, dititipi anak-anak yang soleh dan ajaib. Kembali kepada orang-orang yang kita titipkan, anak-anak kita di rumah jika tidak menemani mereka. Bunda bayangkan bagaimana kualitas orang yang kita titipkan anak-anak kita selama kita tidak berada di sisinya. Apakah mereka lebih baik dari kita? Atau minimal sama dari segi wawasan, pendidikan, dan mentalitas? Kebanyakan mereka yang kita gaji selama ini tidak memiliki bekal pendidikan. Bahkan jauh pendidikannya di bawah kita. Dan kita cuek ketika kita lagi bareng dengan anak kita dan berharap anak cerdas, anak soleh, dan anak ajaib. Hello, ayah dan bunda, itu titipan Allah, bukan paket. Bagaimana ceritanya? Anak pengen seperti yang kita harapkan, tapi mereka lebih banyak waktu bersama orang-orang yang kita sendiri tidak tahu kualitas diri, sikap, dan pendidikannya. Dan kita sibuk mengurus kerjaan kita tanpa ada waktu lagi untuk melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Inilah dosa yang kita cintai selama ini. Buat saya wajar jika anak-anak belum nurut sama kita dan tidak doyan belajar, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu semua terjadi karena kita tidak mau berubah jadi orang tua. Sedangkan kualitas diri kita, wawasan kita, pendidikan kita malah kita kasih ke pihak lain. Yang sementara titipan Allah yang berupa harta karun yang kita begitu berharga, gak kita pelihara baik-baik, malah kita titipkan ke pihak lain. Dan yang bikin kita tambah dosa adalah orang yang kita titipkan anak kita harus bisa kerjain semua pekerjaan dan urusan rumah tangga sambil bersamaan mengurus anak kita belajar dan juga lain-lainnya. Kebayang gak sih kayak apa anak kita di rumah? Banyak waktunya ngapain coba kalau orang yang jagain anak kita pun sibuk ngurus pekerjaan rumahnya. Alhasil anak kita cuma nonton TV, main gadget, dan hal-hal yang lain yang tidak bisa kita kontrol. Mudah-mudahan kita bisa beres-beres dari perisai yang satu ini. Tidak salah Anda bekerja, tidak salah Anda sibuk berbisnis. Namun lihatlah kualitas anak-anak kita dengan siapa 5-10 orang terdekat anak-anak kita. Kalaupun harus terpaksa dititip anak kita ke orang tua, bukan untuk setiap hari, tapi sesekali sebagai pelepas rindu antara hubungan kakek dan nenek kepada cucunya. Kalaupun harus tetap bekerja di luar, pastikan Anda lebih baik bermitra dengan lembaga pendidikan yang punya kurikulum dan pembelajaran dan pengawasan serta profesional, dan anak-anak Anda berada di tempat yang nyaman. Memang biayanya lebih mahal daripada menyewa asisten rumah tangga yang kita belum tahu kualitas pendidikannya dan tata bahasanya. Lah, bukannya kita bekerja katanya buat anak, mestinya berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Waktu dengan anak kita singkat loh. Jangan sampai waktunya habis sama si teteh atau si mbak yang menjadi kadimat atau asisten rumah tangga di rumah kita. Saya pernah menyesal, pernah melakukan itu kepada anak saya yang pertama. Alhasil saat remaja, dia tidak terlalu dekat dan mudah untuk didekati orang tuanya. Akhirnya saya putuskan anak kedua untuk bersama saya. Si mbak atau si teteh mungkin SD-nya saja tidak lulus. Ya, lalu kita enak-enakan kerja di luar sebagai ibu yang kita berikan si mbaknya amanah kita yang terlalu besar. Ya ini ngurus anak kita sekaligus seabrek kerjaan rumah tangga.
Dan saat pulang kerja, saat kerjaan gak diberesin oleh si mbak, kita ngamuk dan marah. Please ya Allah, itu anak kita, bukan punyanya si mbak. Kita yang sebetulnya harus tanggung jawab dan kita memperkerjakan orang lain di rumah kita statusnya hanya untuk membantu. Bukan mengerjakan sampai semua urusan anak-anak kita. Dan jangan berharap Kadimat di rumah kita bisa menggantikan semua peran kita sebagai orang tua. Sekali lagi, bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita sama dengan standarnya dengan kita dan kualitasnya sama dengan kita. Kalau sebagai orang tua setiap hari mereka lebih sering diasuh yang standarnya bukan kita. Maka ketika anak bermasalah, anak tidak sesuai dengan kita, orang tua mulai stres, mulai bingung, mulai cari yang bisa disalahkan di luar dirinya. Bisa jadi kita menyalahkan pendamping anak-anak kita selama ini. Atau lingkunganlah yang salah, gurulah yang salah, dan gak becus, sekolah yang gak benar. Semua disalahkan kecuali diri kita sendiri. Mari orang tua yang ajaib sadar diri, sadar betapa kita cinta banget sama perisai kita yang satu ini. Mari di Ramadan ini membangun kembali keluarga dan anak-anak kita agar menjadi keluarga yang ajaib, selalu ditolong Allah. Ketika saya sebagai orang tua menerapkan ilmu rahasia magnet rezeki untuk saya belajar jadi orang tua yang lebih baik, saya pun diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertemu ilmu orang tua yang telah saya tulis di buku Keluarga Ajaib akan pengalaman yang saya alami. Karena kita ketahui bahwasanya setiap diri kita itu unik dan berpola dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Terima kasih, demikian sharing dari Bunda Dina. Semoga menjadi berkah untuk kita menjadi keluarga ajaib.